Halo Pak Gem. Halo Selamat juga. sore. Juga Bude. Selamat sore Bu Lili. Ya, puji Tuhan kita bisa berkumpul ya. Ya. Kita ada semua karena Tuhan baik ya. Amin. Apalagi tuh Pak Gem kita tuh ya, liatin seger aja gitu loh. Kayaknya tidak pernah mengenal lelah gitu loh. Padahal hari ini udah habis pelayanan kan tadi ya. Sebenarnya lelah ya, tapi bersinar tuh. Aduh, terang kemuliaan Allah ada. Amin. Sebagai Bude juga, waduh cantik, semakin hari semakin cantik, luar Makasih biasa. Bu Gem Lili. Bu Gem Puji Lili Tuhan. juga waduh. Mantap. Kayaknya tambah muda 10 tahun nih. Oh iya. Aduh. Semua karena Tuhan ya, Iya. kita tahu semua karena Tuhan baik ya. Ya, puji Bagaimana Tuhan. bagaimana kalau enggak jadi seger, muda karena Nah, loh. dikelilingi oleh angel? Nah, angel itu loh. Angel. Karena kita sering dengar ya, banyak orang bilang, tuh Pak Bovi itu loh dikelilingin oleh angel kan ya, angel dari sorga, no, ya, Amin. angel dari sorga begitu, ya luar biasa deh. Puji Tuhan sih. Kalau Bapak Gembala kita merasa dikelilingi oleh angel jadi awet muda, Ya. kan luar biasa ya, dahsyat banget deh. Ngomong-ngomong nih Pak Gem, sekarang masalah Kristen progresif ini lagi viral banget gitu ya. Jadi menurut Pak Gem ini seperti apa sih Kristen progresif ini? Bisa disampaikan supaya kita tuh benar-benar ngerti. Bukan hanya kita, ternyata banyak orang-orang yang tidak mengerti gitu. Ya. Ya. Ya, benar bahwa Kristen progresif itu sebetulnya bukan cuma mulai pada tahun 506 Masehi. Tetapi sebetulnya kalau kita menggali Kristen progresif itu, karena mereka Kristen progresif itu memberikan dalil-dalil diargumentasikan, ya, mereka meragukan otoritas Alkitab, Oh gitu. ya, itu salah satu, meragukan otoritas Alkitab, kemudian juga mengutak-atik mengenai kasih yang diajarkan oleh Tuhan dan sebagainya. Itu yang mereka implementasikan. Kedengarannya bahwa baik, kedengarannya bahwa ini keren ini. Padahal kalau kita teliti sebetulnya dalil-dalil dimulai sebetulnya dari Taman Eden. Ya. Jadi jauh sebelum Kristus itu, permulaan jagat raya ini, keberadaan manusia itu sebenarnya sudah dimulai dalil ini. Dalil Alkitab dipakai oleh ular Oh iya iya. untuk menggoda Hawa, ya. Hawa. Ya, makan, bukankah Alkitab berkata begini? Iya. Kalau kamu makan ini begini-begini dan sebagainya. Jadi pakai dalil Alkitab. Iya, betul. Jadi sebetulnya kalau kita mau review kembali apa yang dilakukan oleh Kristen progresif itu hanya untuk meneruskan dalil-dalil yang sudah dikerjakan. Jadi sebenarnya spirit ini sudah dimulai di zaman Eden. Pada Taman Eden, Iya. pada zaman Adam dan Hawa. Ya. Dalil ini sudah mereka mulai. Kemudian ini terus menerus sampai sekarang. Belakangan ini viral benar-benar bahwa apa yang diajarkan. Banyak TikTok, banyak juga yang kita dengar melalui YouTube. Ya, ini memberikan penekanan secara khusus mengenai pengajaran Kristen progresif. Ini kita mesti harus waspadai. Apa sih sebetulnya? Kalau kita sebenarnya jujur bicara, ya, progresif itu sebetulnya kan progresif ya, untuk bicara mengenai suatu kemajuan. Jadi Kristen progresif itu adalah bagaimana mereka mengadakan perubahan itu yang akan dilaksanakan melalui pengajaran Kristen progresif. Namun menurut saya bahwa ini pengajaran-pengajaran kebablasan. Kebablasan oleh karena mereka itu meragukan otoritas Alkitab. Nah, itu gawat juga ya. Gawat, sangat-sangat gawat. Dan mereka meragukan keberadaan kekristenan kita. Ya, Tuhan mengasihi, tidak perlu ada ganjaran mereka yang berdosa. Iya. Karena itu kasih, dasar kasih. Nah, ini menurut saya bahwa ini kebablasan. Kemudian mereka juga mengajarkan bahwa ada keselamatan di luar Yesus. Waduh, dari mana tuh? Itu dia. Jadi Mana itu?
Ada keselamatan. Ini salah satu pengajaran mereka. Ada keselamatan di luar Yesus. Cuma berbuat baik, ya, berbuat yang baik. Udah selamat. Kita melakukan hal-hal yang baik, yang tidak menyakiti orang lain dan sebagainya, sedekah dan sebagainya, itu sudah masuk surga. Oh, ada istilah yang ditimbang Ya, dosanya ya. betul. Jadi Karena gitu. ditimbang ya, mana yang berat dosanya, mana berat baiknya katanya ya. Betul. Waduh. Jadi mereka memberikan penekanan mengenai pengajaran ini. Nah, ini jadi question mark. Iya, iya. Jadi tanda tanya yang besar sekali bagi kita. Karena Yesus sendiri berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku." Ini kata Yesus. Ya, nggak ada jalan lain. Ke Roma banyak jalan, tetapi ke surga hanya satu jalan, melalui Yesus Kristus. Bukan perbuatan baik. Ya. Betul. Kemudian juga di Titus 3 ayat 5 dikatakan bahwa keselamatan ini anugerah Tuhan. Jadi bukan karena perbuatan baik, Benar. tetapi oleh karena rahmat, oleh karena mercy, ya, rahmat dari Tuhan yang Tuhan anugerahkan buat kita untuk kita memperoleh keselamatan. Nggak ada jalan keselamatan di luar Yesus. Kristen progresif ini, ya, mengejas keberadaan orang Kristen. Mereka katakan bahwa orang Kristen ini terlalu eksklusif. Seharusnya kita mesti inklusif. Nah, eksklusif ini begini. Jadi kalau sudah berbuat dosa, kita ngejas itu neraka. Tetapi mereka tidak. Ya, mereka tidak. Karena alasan mereka, ini kan sudah pakai alasan. Dalil mereka, dalil Yesus adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Kalau dia adalah kasih, walaupun sudah berbuat dosa, dia tetap dikasih dan selamat. Nggak perlu ada neraka. Nah, ini kan bahaya. Iya. Ya, bahaya ini. Bahaya banget. Jadi Yesus memberikan pengajaran bahwa mereka yang taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan, mereka akan memiliki kerajaan surga yang kekal. Neraka bagi mereka yang Tidak taat ya. tidak taat. Ya. Demikian. Itu Kristen progresif. Juga ya Pak Gam, ini berdampak sekali loh untuk khususnya ya generasi muda sekarang Ya, ini. gereja-gereja juga. Bahkan gereja-gereja Pak Gam, aduh luar biasa sih. Betul. Dampaknya luar biasa. Betul. Jadi bagaimana menurut Pak Gam? Betul. Ini betul. Ini kenyataannya memang seperti itu. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Kenapa? Oleh karena gereja harus mesti sadar. Ya. Gereja, pimpinan gereja harus mesti sadar. Kita diberikan PR untuk berikan pengajaran yang benar bagi Yes. generasi muda. Benar. Kita mesti aware terhadap keberadaan anak-anak muda. Anak-anak muda harus mesti dirangkul. Kemudian tugas-tugas para pimpinan gereja adalah bagaimana mereka memberikan pengajaran yang benar. Jadi ketika kita memberikan pengajaran yang benar, mereka klaim, mereka pegang kebenaran itu, dan mereka kuat di situ, komitmen terhadap pengajaran yang benar, pengaruh apapun ya tidak akan mempan. Mereka sudah Kalau kuat ya. kuat. Nah, itulah sebabnya betapa penting. Ini kan kita di era masih dalam suasana hari pencurahan Roh Kudus. Ya, betul. Pencurahan Roh Kudus ini memberikan efek yang paling penting, dampak yang paling penting, yang bisa mengalahkan dampak-dampak negatif daripada kuasa gelap melalui pengajaran-pengajaran yang salah. Jadi berikan mereka nilai yang penting tentang pengajaran yang benar. Karena kalau kita merujuk kepada ketuhanan Roh Kudus ini memberikan kita power. Ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amen. Kuasa ini adalah power. Power ini yang akan membentengi anak-anak muda. Power ini yang akan membentengi gereja-gereja Tuhan. Mereka pasti on the track, mereka pasti terus berjalan pada jalan yang benar sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan. Kita prihatin melihat ada banyak generasi muda juga yang kena
Ada banyak gereja-gereja juga yang galau. Ada banyak gereja-gereja juga yang cemas. Kenapa kok ada pengajaran seperti ini? Jadi sekali lagi sama katakan bahwa pengajaran ini sebetulnya sudah mulai dari sononya. Oh iya. Bukan sekarang. Sekarang direview kembali. Sekarang mereka ulangi kembali untuk memberikan kita keraguan-raguan terhadap firman. Saya mau katakan begini. Iblis itu bekerja extra time. Kalau ada, kita kan cuma ada 24 jam satu hari. Dan kita kerja cuma 8 jam. Itu maksimal. Ya. Tetapi iblis itu bekerja overtime. Kalau ada 25 jam dalam satu hari, dia akan kerja 25 jam. Iya. Nggak pernah berhenti dia. Di waktu tidur, di waktu kapanpun dia kerja keras. Dan di belakangan ini, di akhir zaman ini, dia bekerja super ekstra. Kenapa? Karena dia tahu bahwa sebentar lagi waktunya akan berakhir. Nah, Itulah sebabnya gereja Tuhan harus mesti waspada supaya dampak ini, apa yang ditanyakan tadi, dampak ini tidak akan berdampak kepada anak-anak Tuhan, kepada generasi muda gereja Tuhan, masa depan gereja Tuhan sudah dipagari dengan pengajaran yang benar, dipagari dengan implementasi tentang peranan Roh Kudus untuk memagari mereka, sehingga mereka on fire, mereka tetap kuat untuk terus berjuang mengiring Tuhan. Jadi ajaran-ajaran yang benar itu adalah ajaran yang sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Selama kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita tentang pengajar yang benar, itu akan berharga. Dan ini yang akan memagari anak-anak muda, memagari gereja-gereja Tuhan, supaya mereka tidak terdampak, ya mereka akan diberikan kekuatan oleh karena esensi dari pengajaran kita itu benar. Selama pengajaran kita benar, itu tidak ada satupun yang bisa mengalahkan. Ya, betul. Kecuali kalau pengajaran itu jatuh ke tanah yang tidak subur. Jadi kalau ke tanah yang tidak subur, dia tidak akan bertumbuh. Nah, itulah sebabnya tugas pimpinan-pimpinan. Saya sekali lagi senang oleh karena saya dikelilingi oleh ini anak-anakku yang punya komitmen untuk melayani Tuhan. Haleluya. Bugam Lili, anakku yang tertua, ini anak nomor 2 yang ada di gereja kami, yang ada di AHM EOG. Dan saya selalu memberikan pesan yang penting adalah kita harus mesti tetap berjalan kepada jalan yang benar. On the truth, on the track. Jangan menyimpang dari rel kebenaran, supaya kita tidak terkontaminasi oleh pengajaran yang salah. Ada banyak pengajaran yang salah seperti apa yang kita sudah bahas tadi. Topik yang menarik sekali kita sudah bahas tadi. Demikian. Luar biasa ya deh, Pak Gem kita ini luar biasa loh. Wawasannya luar biasa, sehingga kita terkendali gitu loh ya. Terima kasih Pak Gem ya untuk sudah menjelaskan kepada kita apa itu Kristen progresif. Itu memang sangat-sangat menakutkan ya, kalau betul. orang tidak pernah baca firman kan pakai telan aja. Ya, pakai telan, pakai ambil apa yang ada di TikTok, apa yang ada di IG, di FB, ya kan, main ambil aja. Kalau kita tidak mengerti, itu loh banyak orang kelelep itu karena tidak mengerti gitu. Kebablasan. Luar biasa Pak Gem, kita bersyukur dan terima kasih. Tapi benar banget Bu Gem. Tadi Pak Gem udah bilang ya, kita ini sebagai gembala-gembala di bawahnya Pak Gem ini ya, kita yang harus benar-benar mengajarkan jemaat dengan benar-benar on the track. Jadi nggak menyimpang. Jadi kita benar-benar back to the Bible. Betul. Kalau
kalau kita menyimpang, itulah akibat dari Ya. segala kesalahan kita. Benar. Jadi sekali lagi ya Pak Gem, kita terima kasih kasih banget banyak. ya, terima kasih Luar banget biasa. Bude Terima yang kasih. sudah menemani kita pada sore hari ini Terima begitu kasih. indahnya. Terima Mudah-mudahan kasih buat kru-kru kita yang luar biasa. Iya kan? Tuhan Yesus memberkati semua. Terima kasih buat Gito, terima kasih buat Tommy, Yes. terima kasih buat Desi. Wah, ini luar biasa. Iya. Ini kontribusi dari para operator kita Kuning. yang luar biasa. Operator dari Kurnia. Wih, Luar Iya. biasa. ya. Amin. I Amin. love you Ngopi so dulu. much. Ngeteh dulu. Ngeteh Terima dulu, ya. kasih, Terus berkati.